Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, 12 IPS 3. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah sudah masuk semua ya untuk pertemuan kita hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mas Wahyu untuk memimpin berdoa. Ya, sebelum mengawali pelajaran pada siang hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Kita presensi dulu ya. Dimas Pambudi. Hadir, Bu. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Hantineng Tias. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat semua ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran ya. Yang dimana kemarin kita sudah membahas bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, masih ingat nggak materi yang kemarin tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat? Masih, Bu. Masih, Bu. Insya Allah masih, Bu. Oke, siapa yuk yang masih ingat tentang materi bentuk-bentuk perubahan sosial? Saya, Bu. Oke, Mbak Mutiara. Gimana, Mbak? Jadi sebelumnya menjelaskan bahwa setiap masyarakat mengalami perubahan. Pastinya perubahan yang terjadi di masyarakat karena adanya norma-norma pola interaksi serta perilaku kemasyarakatan dalam masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi kemarin kita membahas bentuk-bentuk perubahan sosial yang dimana secara keseluruhan sudah dijelaskan oleh Mbak Mutiara. Nah, dalam pembelajaran hari ini, kita nanti akan membahas kelanjutannya yaitu faktor-faktor perubahan sosial. Jadi kalau ditanyakan ada nggak sih Bu kaitannya antara bentuk perubahan dan faktor perubahan? Jawabannya adalah iya, jelas ada. Karena ketika perubahan terjadi di dalam masyarakat, itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya. Secara garis besar, perubahan sosial di dalam masyarakat itu nantinya akan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah menyimak artikel atau gambar, peserta didik diharapkan mampu menelaah faktor-faktor perubahan sosial. Kemudian yang kedua, setelah menyimak artikel atau gambar tentang faktor-faktor perubahan sosial, peserta didik mampu merumuskan atau merancang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, untuk metode pembelajarannya, yang kemarin Bu Desi menggunakan metode pembelajaran discovery learning, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, Bu Desi menggunakan metode pembelajaran problem basic learning. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Bu. Belum, oke ya. Kalau belum ada pertanyaan, kita langsung ke ini, Bu Desi mau kasih gambar, mau kasih suatu permasalahan, dan bagaimana kamu melihat ini. Oke, ada gambar apa? Kelihatan nggak? Oke, sudah mencari di internet untuk secara garis besar apa yang ada di dalam gambar ini? Mungkin Mbak Tifa ya? Coba Mbak Tifa. Baik, saya akan menanggapi gambar dari suku Baduy ya, Bu. Oke. Yang pertama, menurut tanggapan saya, suku Baduy adalah salah satu suku asli yang mendiami Banten, dikenal dengan nama suku Baduy. Suku Baduy terdiri dari dua kelompok berdasarkan tempat tinggalnya.
Keduanya yakni suku Baduy luar atau suku Baduy yang menerima perkembangan arus zaman, dan suku Baduy dalam merupakan suku Baduy yang mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur dan menolak gelombang perkembangan zaman. Kedua wilayah ini memiliki adat istiadat yang cukup ketat. Salah satu aturan yang cukup terkenal adalah tidak diperkenankan untuk menggunakan dan memiliki teknologi, mengatur tata cara berpakaian, dan tata cara hidup. Namun, pada Baduy dalam memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan suku Baduy luar. Oke, terima kasih. Kemudian kalau dikaitkan dengan nanti yang akan kita pelajari seperti apa? Faktor penghambatkah atau faktor pendorongkah di dalam suku Baduy ini? Baik, menurut saya, suku Baduy merupakan menjadi salah satu faktor penghambat pada perubahan zaman di era sekarang. Mengapa? Karena adanya sistem atau adat istiadat tradisional yang dijadikan sebagai tonggak atau panduan untuk mengatur perilaku masyarakat setiap hari. Oke, terima kasih atas tanggapan dari gambar yang ada yang ditanggapi oleh Mbak Tifa tadi ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum Masih ya? paham. Oke, ini ada lembar kerja, ya, ada LKPD-nya yang dimana sebenarnya sudah Bu Desi share di grup WA ya. Jadi ada langkah-langkahnya seperti ini. Nanti di dalam satu kelompok ini nanti kebagian satu artikel, yang dimana satu artikel ini nanti akan dibahas dengan 3 pertanyaan yang ada di LKPD ini. Ya, Mas Dimas atau siapa yang mau melakukan presentasi untuk kelompok 1? Saya sendiri, Bu. Oh, Mas Dimas sendiri? Iya. Oke, silahkan untuk melakukan proses presentasinya. Oke, silahkan Mas Dimas dan jangan lupa menyebutkan nama kelompoknya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan artikel 4 tahun dihina tetangga julid, anak sopir angkot balas dengan lulus kuliah di luar negeri. Persoalan pertama, deskripsikan perubahan apa yang terjadi di dalam artikel. Perubahan yang terjadi dalam artikel tersebut termasuk dalam perubahan yang direncanakan, di mana Dian yang dulunya sering mendapat hinaan dari tetangganya, kini ia membalas dengan membuktikan bahwa ia dapat kuliah di luar negeri tanpa mengandalkan hasil dari kerja keras orang tuanya. Kemudian lanjut untuk persoalan kedua, jelaskan faktor penyebab perubahan sosial yang berkaitan dengan artikel kelompok Anda. Faktor pendorong yang pertama yaitu orientasi pada masa depan, menunjukkan bahwa Dian memikirkan kehidupannya di masa depan, sehingga memiliki sikap optimis dan selalu berpikir positif untuk mampu melakukan perubahan sosial menuju ke arah positif. Kemudian, faktor yang kedua, keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Keinginan tersebut didasari dengan berusaha untuk dapat mengubah nasibnya sendiri. Keinginan dalam bekerja keras inilah yang mendorong perubahan sosial. Kemudian, untuk persoalan ketiga, berikan alternatif solusi untuk permasalahan yang ada di dalam artikel. Solusi alternatif untuk permasalahan yang ada, kita jangan takut untuk bermimpi. Setiap orang mempunyai hak untuk bermimpi. Semua orang mempunyai hak untuk maju. Jadi, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Contohnya adalah anak sopir angkot yang bisa menyelesaikan kuliah walaupun dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Dengan semangat positif mereka, hinaan-hinaan yang mereka dapatkan dapat menjadikan motivasi sehingga dalam hal seperti ini jangan sampai menjadi penghambat diri kita untuk maju. Cukup itu dari kelompok 1, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berarti kelompok 1 ini merupakan artikelnya secara garis besar merupakan faktor pendorong ya? Iya, Bu, benar. Ya, kemudian kamu kaitkan terhadap sistem stratifikasi terbuka.
Iya, Bu. Oke, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Mas Dimas, mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi, bertanya, atau berkomentar, silahkan. Saya, Bu, mau menanggapi. Oke, Mbak Risma, silahkan. Baik, Bu, saya setuju. Kalau kita tidak mengalami perubahan, maka kita tidak akan maju. Contohnya saja artikel yang dipresentasikan Dimas, ada seorang supir angkot, membuktikan bahwa dia bisa lulus universitas yang dia cita-citakan dengan usahanya sendiri. Ini artinya bahwa perubahan dilatar belakangi oleh adanya rasa ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi saat itu, di mana tetangga dari dia, Nursiati, yang dulunya meremehkannya. Sehingga dia merasa bahwa dia harus berevolusi. Dia memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupannya dan keluarganya hingga dia mampu membuktikan kepada tetangganya kalau dia bisa meraih apa yang dia cita-citakan tanpa membebani orang tua. Kemudian, Bu Desi meminta kesimpulan dari apa yang kita diskusikan hari ini, kamu mendapat pemahaman kesimpulannya seperti apa? Assalamualaikum, saya Bintang Jaya Sakmo, dari perwakilan kelompoknya Intan. Rasanya kali ini saya ingin menambahkan dan memberikan kesimpulan mengenai apa yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang untuk gambar yang pertama, yaitu adalah gambar anak supir angkot yang bersekolah di universitas luar negeri. Bahasanya, saya setelah melihat gambar tersebut dan saya mencari beberapa artikel dan menggabung-gabungkan bahwa dalam gambar tersebut terdapat suatu poin, yaitu di dalam gambar adanya suatu faktor penyebab terbentuknya perubahan sosial dalam gambar tersebut. Jadi setelah itu saya melihat faktor penyebab perubahan sosial tersebut dibedakan menjadi dua menurut Honor, yaitu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya di mana terdapat beberapa hinaan, cacian, bulian dari beberapa tetangga kepada korban. Setelah itu, tetapi faktor eksternal tersebut membentuk faktor internal, yaitu adalah memotivasi dirinya untuk memberikan, dia ingin membuktikan bahwa dia layak sebagai anak supir angkot, dia juga bisa bersekolah, serta itu dia berpikiran untuk ingin memajukan dirinya. Jadi bisa disimpulkan yang ingin saya sampaikan, yaitu perubahan sosial tidak akan luput dari penyebabnya atau pembentuknya. Oke, Gitu. sip. Jadi benar poinnya, perubahan sosial tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada faktor-faktor pendukung. Yes. Nah, kemudian refleksinya. Ada dua yang Bu Desi pengen tanyakan di dalam refleksi ini. Jadi, poin pertama adalah hal apa yang kamu dapatkan ketika mempelajari materi faktor perubahan sosial? Yuk. Saya, Bu. Siapa ini? Siska. Siska. Apa Siska? Baik, Bu. Hal yang saya dapatkan setelah mempelajari materi ini dapat mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat, dan juga dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat, sehingga dapat mempersiapkan diri dalam kondisi yang cepat. Oke, kemudian yang kedua, apa yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran ini? Francisca. Ya, hanya kendala teknis saja, Bu. Terkadang lokasi rumah yang terjangkau internet menyebabkan sinyal tidak stabil dan lemot. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian, dan Bu Desi mengingatkan selalu jaga kesehatan. Oke, begitu oke? Terima kasih anak-anakku hebat, selalu jaga kesehatan, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.